Iya, memang Kogab Wilhan ini baru terbentuk sekitar 5-6 tahun. Ya. Jadi tentu barang baru, barang uji coba. Hmm. Menurut saya apa yang dikemukakan Jenderal Agus Subianto ada benarnya. Hmm. Artinya eh, Panglima Kogab Wilhan ini kan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, Oke. Angkatan Darat, Laut, Udara. Hmm. Karena ada 3 Kogab Wilhan. Itu pangkat yang tinggi. Tapi kerjanya apa? Guys, ini ada yang menarik ini. Di kaitan di Tentara Nasional Republik Indonesia. Berkaitan dengan Rapim TNI beberapa waktu lalu, kemarin, pekan lalu. Itu di mana kita dikejutkan oleh pernyataan Panglima TNI Agus Subianto. Di mana Agus kemarin itu menyatakan bahwa satu, TNI itu jangan alergi terhadap perubahan. Kalau nggak salah yang gue highlight. Yang kedua, bahwa TNI berkaitan dengan strategi itu sudah terlalu ketinggalan. Itu juga menarik. Yang keempat, berkaitan dengan Kogab Wilhan yang tumpang tindih dengan pemukul reaksi cepat singkatnya apa itu? PPRC. Jadi Agus minta bahwa itu segera dibahas sehingga Panglima TNI bisa mengeluarkan surat apa istilahnya itu ya, tupoksinya. Keberadaan misalnya Kogab Wilhan itu kaitannya itu bahkan Agus berani mengatakan itu, bahwa Kogab Wilhan itu hadir hanya untuk menampung, memplot jenderal-jenderal. Ini apa yang lo lihat nih di Rapim kemarin itu? Iya, memang Kogab Wilhan ini baru terbentuk sekitar 5-6 tahun. Ya. Jadi tentu barang baru, barang uji coba. Menurut saya apa yang dikemukakan Jenderal Agus Subianto ada benarnya. Artinya Panglima Kogab Wilhan ini kan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, Angkatan Darat, Laut, Udara. Karena ada 3 Kogab Wilhan. Itu pangkat yang tinggi. Tapi kerjanya apa kan gitu. Nah, kalau menurut saya mestinya di generasi TNI sekarang belajar lagi dari bagaimana kita pernah punya Kowilhan, Komando Wilayah Pertahanan, namanya dulu Kowilhan, bukan Kogab Wilhan. Itu ada 5. Jadi kalau yang sekarang Kogab Wilhan itu dibatasi oleh Alki 1, Alki 2, Alki 3 itu kan. Jadi barat, tengah, timur. Nah, bagaimana tugas, kewenangan, koordinasinya seperti apa? Kalau Kowilhan dulu tuh jelas. Jadi Pangap dulu istilah namanya, Panglima ABRI itu dia nggak perlu panggil Panglima Kodam, tapi Pangko Wilhan itu. Jadi dulu itu Pangko Wilhan itu dia membawahi, mengkoordinasikan komando-komando kedaerahan. Misalnya Kodam, misalnya Kowilhan 1, ya, Kowilhan 1 di Sumatera, di Medan itu. Maka dia membawahi Kodam Iskandar Muda, Kodam Bukit Barisan, Kodam 17 Agustus, Kodam Sriwijaya, begitu kan. Nah, kemudian ada lagi Komando Daerah Angkatan Laut, ada Komando Daerah Angkatan Udara, ada Komando Daerah Angkatan Kepolisian, Kodak. Nah, itu kan, itu dari tahun 69 sampai 1985
saat dilikuidasi oleh Panglima ABRI Jenderal Benny Murdani. Nah, itu koordinasinya. Sehingga Panglima itu tinggal panggil, Pangap itu tinggal panggil 5 Pangkowilhan, tanya. Kalau sekarang kan tidak. Artinya Pangdam, Panglima TNI, ya langsung ke Pangdam juga. Pangdam ada berapa? Ada 15-an. Capek dong dia. Belum lagi pangkalan-pangkalan angkatan laut, pangkalan-pangkalan angkatan udara. Jadi menurut saya sekarang pangkalan utama angkatan laut Lantamal dikembalikan lagi menjadi Kodaeral, Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodamar istilahnya, Komando Daerah Maritim. Nah, juga pangkalan utama angkatan udara dijadikan Kodau, Komando Daerah Angkatan Udara. Jadi ini yang menjaga wilayah pertahanan. Di Indonesia memang tidak ada istilah perang, makanya nggak ada doktrin perang, adanya doktrin pertahanan. Nah, karena itu menurut saya ini konsentrasi ke urusan-urusan yang terkait dengan teritorial. Teritorial di darat, teritorial laut, istilahnya sekarang potensi maritim, kalau udara potensi dirgantara, kan seperti itu. Nah, itu di bawah kendalinya Pangkowilhan. Maka sekarang kalau mau di bawah kendali Pangkogapwilhan. Kemudian ada Komando Strategis Nasional, itu misalnya di Angkatan Darat Kostrad, gitu kan, Bintang 3. Kemudian di Angkatan Laut Panglima Komando Armada RI. Ya, terus di Angkatan Udara Panglima Komando Operasi Angkatan Udara Nasional. Nah, jadi itu yang Komando Strategis Nasional. Itu memang pemukul tuh, pemukul. Kemudian ada juga satuan pasukan khusus. Jadi di situ ada Kopassus, ada Korps Marinir, ada Kopasgat. Nah, jadi jangan semuanya Panglima TNI urusan kewilayahan, Panglima TNI ngurusin Kodam dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, karena itu menurut saya betul, nggak jelas ini. Kogapwilhan harus juga diberikan kewenangan. Ya, jadi kan kemarin sempat juga diungkapkan ya, Kogapwilhan, PPRC. PPRC jelas misalnya dia punya pasukan. Nah, sekarang kalau artinya adalah tidak lagi kita juga harus selalu PPRC itu berkaitan dengan tempur, katanya. Kalau nggak salah ya, semestinya PPRC atau nanti gimana kaitan dengan Kagopwilhan itu berkaitan misalnya dengan bencana. Karena dia punya pasukan dan sebagainya, dia bisa dengan cepat untuk masuk juga ke bencana atau apapun, misalnya seperti itu gitu. Nah, menurut lo antara Kagopwilhan ini dengan PPRC harusnya kayak apa? Oh, jadi ada pasukan pemukul reaksi cepat, itu di bawah komando-komando strategi nasional itu. Misalnya di bawah Kostrad itu kan. Kemudian kalau pasukan, itu ada 2, pasukan pemukul reaksi cepat. Itu di bawah? Ya, dia bisa di bawah misalnya. Sekarang di bawah siapa? Itu ada di Kodam-Kodam, ada semua tuh. Nah, dia menempel di Kodam? Iya, bukan kalau reaksi cepat itu di Kostrad. Tapi yang dimaksud juga adalah pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana. Oh, itu di Kodam-Kodam? Nah, itu di Kodam-Kodam. Jadi itu ada di Kodam-Kodam yang kemudian tanggung jawabnya adalah Kogapwilhan. Nah, kalau yang ini urusannya Kostrad, urusannya misalnya Kopassus, urusannya Marinir, urusannya Kopasgat, bukan di tangan Kogapwilhan. Tapi di
satuan-satuan khusus itu. Itu yang namanya BKO itu? Iya, jadi reaksi cepat kan di Mabes TNI juga ada yang namanya Komando Operasi Khusus TNI. Ya, dia gabungan dari Kopassus, Marinir, dan Kopasgat. Jadi pembagian tugasnya seperti itu. Makanya menurut saya ada benarnya juga nih, Jenderal Bintang 3 kerjanya apa? Tiba-tiba menjadi Kasat kebetulan belum pernah ada dari Panglima Kogab Wilhan ya. Tapi Angkatan Udara dan Angkatan Laut beberapa kali, termasuk Kasau yang sekarang, kemudian dulu misalnya Yudo Margono juga kan. Jadi gimana supaya nggak tumpang tindih? Ya itu tadi, harus ada misalnya Kodam bertanggung jawab di wilayah Alki 1, Panglima Kodam bertanggung jawabnya kepada Pangkogap Wilhan. Nah, terus di Alki 2 juga gitu, bertanggung jawab kepada Pangkogap Wilhan 2 yang wilayah timur, Papua, Maluku juga begitu. Sehingga nantinya tinggal Panglima TNI itu memanggil 3 Pangkogap Wilhan. Bukan kemudian dia nongkrong-nongkrong di sana nggak ada kerjaan. Tugas lo antara lain mengunjungi kodam-kodam, Kodaeral, Kodau. Nah, kalau sekarang mungkin ke Lantamal atau pangkalan Angkatan Udara. Nah, seperti itu supaya nggak bingung menurut saya, kembalikan saja istilah komando daerah itu. Komando daerah Angkatan Laut atau komando daerah maritim, komando daerah Angkatan Udara. Begitu. Nah, ini yang menarik adalah Panglima TNI bicara secara gamblang tentang internalnya di era sekarang nih, di era Prabowo. Nah, sementara ini sebelumnya ini mereka kayak tidur nih. Nah, ini kenapa nih? Apakah karena Prabowo-nya memang memberikan ruang yang demikian leluasa untuk membangun pertahanan yang kuat? Ya, saya kira juga Agus ingin meninggalkan legasi yang baik ya di sebelum masa berakhirnya sekitar 6 bulanan lagi. Maka dia juga harus benahi, ternyata uji coba ini, kalau kita uji coba itu kan harus ada evaluasi. Misalnya Kogab Wilhan itu tadi, itu kan harus juga dievaluasi setelah 5 tahunan. Efektif nggak? Kalau nggak efektif, apa catatan-catatannya? Maka tugasnya Rapim ini antara kan gitu. Coba evaluasi lagi. Kan juga beberapa organisasi itu ternyata dinaikkan kepangkatannya. Itu juga harus dievaluasi. Misalnya begini, Danjen Akademi TNI, ya, itu tugasnya apa? Kalau sudah ada Gubernur Akademi Militer, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Gubernur Akademi Angkatan Udara, bahkan Gubernur Akademi Kepolisian, maka tugasnya pertama adalah pembentukan pertama kan jadi satu tuh, yaitu udah kerjaan Danjen Akademi TNI aja. Setelah selesai pendidikan basis atau basic, dikembalikan ke angkatannya masing-masing di darat, laut, udara, dan kepolisian. Kepolisian ikut loh. Pembentukan Taruna yang pertama 3 bulan, 4 bulan itu. Nah, di situ jadi satu di Magelang. Nah, menurut saya perlu juga dipikirkan apakah kemudian Danjen Gubernur Akademi Angkatan Laut, Angkatan Udara, Akademi Militer bertanggung jawab kepada Danjen Akademi TNI supaya ada kerjaannya, ya kan? Supaya ada kerjaannya. Kalau enggak repot. Bintang 3 fasilitas macam-macam, lu nggak ada kerjaannya. Gitu. Ya, yang menarik lagi ini kan soal strategi ya, strategi militer tempur. Jadi contoh Agus itu sempat juga mengatakan berkaitan dengan penanganan OPM di Papua ya. Dia bercerita ketika strategi tempurnya itu dirubah, maka yang terjadi sebaliknya sekarang itu. Jarang sekali terjadi
markas-markas TNI itu diserang. Karena begitu diserang, langsung malah dibalas dan disikat habis tuh. Nah, maka kita sekarang jarang lagi tuh mendengar ada anggota TNI yang tewas di Papua tuh. Dan relatif keamanan pun sekarang sudah mulai membaik tuh di sana itu. Nah, ini menurut lu kenapa demikian lama ya terjadi perubahan di Papua setelah memakan demikian banyak korban tentara kita? Jadi tentu bukan Papua saja. Ketika Timur Timur, ketika Aceh, ketika Papua, menurut saya dalam tanda petik ya ada kegagalan operasi TNI atau ABRI di wilayah-wilayah konflik itu karena tidak melibatkan rakyat. Jadi di Papua menurut saya juga sesungguhnya belum berhasil. Jadi kita itu tidak menganut operasi-operasi militer atau doktrin militer seperti negara-negara asing. Kita tuh nggak punya doktrin perang. Kita tuh punyanya doktrin pertahanan. Kalau doktrin perang negara-negara itu kan negara-negara lain terutama sekutu Amerika itu mengacu kepada tentara Romawi dulu. Civis pacem para belum. Jadi artinya kalau lu ingin damai harus siap perang. Nah, konstitusi kita tidak begitu, Bung. Konstitusi kita adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mirip juga dengan sila kedua kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita itu prinsipnya adalah kita cinta damai tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Nah, itu bedanya. Karena itu, seperti saya bilang di awal tadi, kita adalah negara yang tidak akan pernah menyerang negara lain. Tidak akan pernah menyerang. Nah, tapi kita akan mempertahankannya di wilayah pertahanan. Maka harus melibatkan rakyat. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Rakyat dilibatkan. Di Papua ini nyaris tidak ada melibatkan rakyat, artinya mempengaruhi orang yang cara berpikirnya berbeda untuk masuk ke Indonesia. Kan ada tudingan, siapa bilang Indonesia tidak menyerang negara lain? Timur Timur misalnya katanya kan. Nah, Timur Timur harus saya jelaskan. Jadi pada saat Indonesia akan membentuk wilayah Indonesia ini apa saja. Nah, waktunya mepet. Maka diputuskan sudahlah. Kata Muhammad Hatta, ini sudah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda saja. Nah, tapi bagaimana yang lain? Itu nanti aja. Yang penting kita udah punya wilayah dulu. Termasuk Timur Timur. Timur Timur itu kan satu, Bung. Satu nenek moyang tuh dengan NTT. Pulau Timor. Nah, karena penjajahan Portugis di sana, Belanda di sini dipecah. Padahal satu rumpun negara. Nah, kita tidak menyerbu sana, tapi pada saat itu ada permintaan dari partai-partai, UDT, APODT, minta untuk kita masuk. Untuk kita masuk berintegrasi, kita itu lebih bersaudara daripada Portugal nih. Portugal yang jauh. Ya enggak? Kok kita gimana? Sementara ada kudeta waktu itu di Portugal. Sementara ini Fretilin yang afiliasinya ke komunis, ya kan? Ini ancaman bagi sekutu Amerika, di mana Asia Tenggara waktu itu sudah Vietnam, Laos, Kamboja sudah jadi komunis. Jadi karena ada permintaan kita masuk, bukan menyerang, karena ini saudara kita juga dari dulu sudah jadi satu. Dulu sebenarnya Timur Timur juga mau dimasukkan ke tahun 45. Cuma belum memungkinkan. Pemerintah Belanda kan nggak mau. Daripada lama-lama kita nggak bisa
proklamasi, kita belum punya undang-undang dasar, akhirnya itu nanti. Jadi untuk sementara kalau kita mau wilayah Nusantara semuanya dong, Malaka juga kan, Malaysia juga, Inggris segala macam. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak akan pernah menyerang. Nah, operasi yang kita punya adalah sebenarnya operasi teritorial Nusantara. Jadi strateginya strategi teritorial Nusantara, bagaimana kita menguasai, karena pengalaman-pengalaman kita bisa mengatasi pemberontakan-pemberontakan dari mulai DITI, Permesta, PRRI Permesta, RMS dan lain-lain. Kita berhasil antara lain pagar betis kan kalau di Jawa Barat ya. Pagar betis itu bagaimana rakyat bisa memisahkan rakyat dengan pemberontak. Nah, di Papua ini agak susah nih, Bung. Nah, jadi agak susah. Maka kemudian yang dimaksud Agus menurut saya sih sebenarnya strategi perangnya adalah harus dengan teknologi. Nah, kita relatif ketinggalan, iya. Karena medan Papua yang susah, dan sekarang kan di eranya Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak itu, kita lebih banyak menggunakan drone itu, Bu. Drone yang kemudian supaya tidak menimbulkan banyak korban. Nah, itu kan agak sulit, sama dengan kalau kita melawan Belanda udah jelas, oh itu lawan kita bule tuh. Nah, tapi kalau kayak di Papua, bagaimana nih, sama nih dari sisi kulit, rambut dan segala macam. Sulit kita memisahkan antara rakyat yang pro merah putih dengan pro Bintang Kejora. Gitu. Maka pola operasinya sebenarnya yang dimaksud, pola operasinya agak diubah, kita menggunakan teknologi, jangan kemudian mengandalkan kekuatan pasukan infanteri yang kemarin rakyat dijadikan tameng. Nah, rakyat dijadikan tameng sehingga banyak tentara kita yang menjadi korban. Belajar dari pengalaman itu, saya kira akan lebih banyak menggunakan teknologi. Makanya OPM juga seringkali bilang, ini ada penyerbuan lewat drone dan segala macam. Ya, perang era modern ya menggunakan drone. Itu yang menarik, Kunto itu darat. Apa sih artinya dia darat megang Bangko Wilhan. Biasanya kan satu laut. Iya, kalau menurut saya ada kecurigaan persoalan di Rempang dan harus diselesaikan. Bagaimana Rempang itu rakyat direlokasi, satu pulau khusus, nggak boleh dimasuki dan segala. Ada apa gitu loh? Ada apa? Apa ya, katanya pabrik kaca dan segala macam. Kenapa tidak melibatkan rakyat sana segala macam? Maka patut diduga lagi-lagi ini ambisi Cina menguasai Laut Cina Selatan. Seperti saya bilang tadi, kasus di Banten juga menguasai utara Pulau Jawa kan gitu, pantai Jawa. Nah, ini juga Rempang akan dikuasai. Maka menurut saya ini pengerahan rakyat juga melalui Angkatan Darat, itu barangkali tugas Presiden Prabowo kepada Jenderal Kunto Arywibowo. Kalau itu kan kebijakannya di pemerintah, Rempang itu. Iya. Kan nggak perlu juga dikasih aja, swastanya nggak usah dikasih dan nggak perlu direlokasi dong. Sudah jalan kan? Bagaimana? Karena udah putusan ya. Sudah putusan. Ini kan sama dengan. Dan sekarang rakyat di sana kan. Laut kan. Iya. Jadi bicara kedaulatan semuanya bisa digugurkan ini. Yang Rempang itu sama dengan yang lain. Karena lagi-lagi memang Cina selalu bicara 9 garis putus-putus tradisional. Tradisional dia. Loh, kalau kayak gitu kita juga bisa dong. Dari zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, itu semua Asia Tenggara sampai Vietnam punya kita. Kan gitu. Nah, Cina masih seperti itu. Dan ini yang menimbulkan masalah. Makanya kalau misalnya ya, kan dari PRRI Permesta bagaimana Amerika itu mendukung gerakan PRRI itu karena punya minyak di Dumai itu.
dan suku cadang pesawat tempur, bahan bakar pesawat tempur Amerika tuh cocok dengan aftur minyak dari kita yang di Dumai. Maka nih ya, saya perkirakan gini, kalau Cina masuk seperti itu, berarti itu mencegat Amerika untuk mendapatkan bahan bakar di situ. Mau masuk situ susah. Nah, kan sama kan? Nah, Cina juga Amerika melihat bahwa Cina ada potensi mengambil wilayah Taiwan sehingga Amerika nggak bisa masuk nih. Nah, maka di sini persoalan di Laut Cina Selatan, terutama di Natuna dan lain-lain, Amerika berkepentingan. Sebab kalau Cina ada di situ, nggak bisa apa-apa lagi nih. Di sini dikepung, di sini dikepung. Harus muter dulu. Nah itu, jadi memang ada pertarungan politik global di sini. Dari Rempang itu ya? Iya. Oke. Jadi tidak semata-mata pabrik kaca. Ya kita harus berpikir, jangan-jangan memang karena dilokalisasi dan nggak boleh rakyat masuk. Ini penyusup-penyusup kan. Loh kita aja waktu Irian Barat melalui kapal selam menyusupkan tentara kita ke Papua untuk mempengaruhi. Jadi wajar kalau itu dicurigai. Ya, militer cara berpikirnya begitu. Oke guys, jadi kita di era tahun ini, di era kepemimpinan Prabowo, pasti itu akan ada terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di wilayah pertahanan kita, terutama di sisi militernya guys. Dan ini mau nggak mau ya, karena indikasi-indikasi yang berkaitan dengan kerawanan pertahanan kita itu sudah mulai muncul, terutama dari yang kita tidak duga, misalnya kayak pagar laut, atau tadi misalnya dari Slamet Ginting mengatakan bahwa Rempang juga ada indikasi ke sana tuh. Iya. Jadi ya kita sambut perubahan-perubahan yang dicanangkan oleh Panglima TNI guys. Oke, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?